Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya. Pada pertemuan ini kita akan melakukan konseling individu ya, yang dimana yang telah kita bicarakan sebelumnya. Baik Bu, Nah, sebelumnya Ibu menanya, apakah kamu pernah melakukan konseling individu? belum pernah Bu. Nah, baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu konseling individu. Nah, di sini konseling individu itu ialah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli profesional kepada individu atau klien untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kliennya. Apakah kamu sampai sini sudah paham? Paham Bu. Begini Bu, saya ingin menceritakan masalah yang sedang saya alami saat ini. Saya minta Ibu merahasiakan ini. Saya tidak ingin orang lain mengetahui masalah ini Bu. Nah, baiklah, kamu tidak perlu merasa takut Ibu menceritakan masalah ini dengan siapapun. Karena Ibu punya janji konselor dalam proses konseling dan memiliki beberapa asas, salah satunya asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Jadi, di mana kamu itu leluasa dan terbuka menceritakan apa saja masalah yang dihadapi kamu sekarang ini, tanpa harus ada yang ditutup-tutupin dari Ibu. Karena apapun yang kamu ceritakan nantinya akan bersifat rahasia. Hanya Tuhan, kamu, dan Ibu yang tahu. Kalau boleh tahu, apa permasalahan yang kamu rasakan saat ini? Jadi begini Bu, saya mempunyai kebiasaan buruk yang sedang saya alami. Saya ingin berhenti dari kebiasaan itu karena saya merasa badan saya jauh lebih tidak enak daripada hari-hari sebelumnya. Saya merasa terganggu. Untuk belajar pun saya merasa tidak konsen. Setiap hari batuk-batuk. Untuk berlari saja saya sudah cepat capek. Padahal saya suka sekali sama olahraga futsal. Gimana ya Bu untuk mengatasi masalah yang saya alami saat ini Bu? Nah, sebelumnya kalau boleh tahu apa yang sedang kamu alami saat ini? Masalah yang saya alami yaitu merokok Bu. Saya sudah kecanduan merokok yang mengakibatkan tubuh saya menjadi seperti ini. Tidak fit seperti dulu lagi. Suka lemas dan cepat lelah bila berolahraga. Sejak kapan kamu merokok? Sejak dari kelas 3 SMP Bu. Jadi baru sekarang kamu merasakan dampaknya? Sudah lama sih Bu, namun ini sudah semakin terasa dampaknya. Oke, kalau begitu Ibu ingin tahu bagaimana sih awal kamu merokok? Jadi begini Bu, awalnya dulu pada saat duduk di bangku kelas 3 SMP, saya sedang membolos sekolah karena berangkatnya kesiangan Bu. Dan pada saat membolos, saya diajak ke tempat rental PS Bu bersama kedua teman saya, dan di sana juga pemilik rentalnya menjual rokok. Nah, pada saat itu teman saya sudah pada ketagihan rokok sudah lama. Pada saat itu teman saya membeli rokok dan merokok di tempat itu. Dan mereka menawarkan rokok pada saya, Bu, dan saya menerimanya untuk coba-coba. Tetapi saat habis satu batang rokok, saya merasa ketagihan. Dan besok saya dikasih oleh teman dekatnya rokok juga. Disitulah awalnya saya merokok yang sampai sekarang sudah susah untuk dihentikan. Bisa juga saya dikategorikan orang yang sudah ketagihan rokok, Bu. Baiklah, jadi sekarang apa yang Nazli inginkan? Saya ingin berubah dan menghentikan kebiasaan merokok saya secara penuh, Bu. Apakah sebelumnya Nazli sudah pernah mencoba merubahnya? Sudah, Bu. Cuma hasilnya nol. Kamu tahu merokok itu apa dan dampaknya bagaimana? Saya hanya tahu beberapa saja, Bu. Dampaknya yaitu batuk-batuk, paru-parunya kotor dan dapat menyebabkan ketagihan, Bu. Bagus kalau kamu ini sudah sedikit tahu. Ini ya, Ibu sedikit menambahkan. Merokok yaitu tindakan di mana kita itu menghisap asap dari batang rokok itu ke dalam tubuh kita yang mengakibatkan asap rokok tersebut masuk ke paru-paru kita. Dan dampaknya itu bikin batuk, susah bernafas, cepat lelah, dan juga rokok itu membuat ketagihan karena adanya zat adiktif menyebabkan kita itu susah untuk menghentikannya. Namun, apabila kamu mau berusaha untuk berubah kebiasaan merokoknya itu, pasti kamu bisa melakukannya. Saya mau berusaha, namun dengan apa, Bu? Apa usaha yang kamu lakukan selama ini? Saya berusaha menghentikan kebiasaan merokok saya dengan tidak bermain, namun hasilnya sia-sia dan malah saya menjadi berani merokok di rumah. Apakah kamu pernah melihat orang-orang yang ketagihan merokok maupun narkoba? Pernah Bu, saya melihat di TV.
Begitu menderitanya mereka melawan rasa ketagihannya. Iya Bu. Namun, walaupun dia menderita, sudah ketagihan berat, namun mereka itu bisa berubah. Karena apa? Karena mereka itu mau bekerja keras untuk berubah menjadi lebih baik dengan cara sedikit demi sedikit. Coba coba deh kamu itu menirunya. Kamu belajar berusaha dengan tekun. Kasihan juga kan orang tua kamu yang setiap harinya panas-panasan dan membanting tulang untuk membiayai kamu itu sekolah. Kasihan juga kan adik-adik kamu yang nantinya akan menjadi tanggung jawab kamu karena kamu anak pertama. Bapak ya, ibu yakin kamu itu pasti bisa lebih baik lagi dari sekarang dan membuat orang tua kamu itu menjadi lebih bangga dan bahagia melihat kamu sekarang sudah berubah menjadi lebih baik. Iya Bu, makasih. Namun dengan cara apa ya Bu? Nah, baiklah di sini ibu eh, akan memberikan dengan cara kalau kamu dikasih uang saku itu justru kamu tabungin. Jangan buat beli rokok, ditabung sedikit nggak apa-apa. Nanti sisanya buat beli jajan atau makan untuk kamu. Tapi kalau saya nggak beli rokok Bu, kadang teman saya pada ngasih Bu. Ya udah, jika teman kamu itu ngasih, coba deh kamu itu berusaha tidak mau menerimanya. Baiklah Bu. Ibu punya cerita nih tentang pengalaman teman ibu di waktu sekolah SMK. Dia sama seperti kamu mempunyai kebiasaan merokok. Dia itu bisa mengatasinya dengan cara dia menambah aktivitas di rumah dengan cara membantu ayahnya di setiap pagi sering berolahraga agar nafasnya itu lebih stabil lagi dan membuat daftar merokok yang biasanya satu hari merokok menghabiskan satu bungkus rokok. Dengan dia membuat daftar merokok itu, dia menuliskan bahwa hari selanjutnya itu dia akan merokok cukup 7 batang saja dan berhasil. Selanjutnya itu dia mengurangi satu batang rokok lagi menjadi 6 batang saja setiap harinya. Dan dia itu bisa juga lalu dia mencoba mengurangi satu persatu dalam waktu jangka selama 1 bulan dan dia itu juga berhasil. Sekarang dia tidak merokok dan sehabis itu sekarang itu dia mendaftar pekerjaan pun sangat mudah karena sudah tidak merokok lagi. Wah, hebat juga ya Bu. Boleh juga dicoba trik dari teman Ibu itu. Jadi, teknik apa yang Ibu berikan kepada saya agar saya dapat menghilangkan kebiasaan merokok saya tanpa tidak ketagihan dan kecanduan lagi untuk saya merokok, Bu? Baiklah, di sini tuh Ibu memberikan teknik WDEP. Maka dalam teknik ini, kamu itu akan diberikan arahan-arahan baik dan positif yang mendorong kamu agar bisa merubah kebiasaan buruk yang selama ini kamu lakukan dan Ibu akan melakukan tindakan yang tidak dan Ibu akan melakukan tindakan yang tidak baik dari kebiasaan buruk kamu supaya dapat merubah keinginan kamu untuk berubah dan menjadi kenyataan untuk kedepannya. Baiklah Bu, kalau begitu saya mau berusaha dengan cara mengurangi rokok dalam kesehariannya. Dan saya yakin saya pasti bisa untuk merubah kebiasaan buruk itu. Kamu pasti bisa. Gimana kamu sudah merasa ada pandangan gitu untuk mengatasi kebiasaan merokok? Sudah Bu, dan saya juga menemukan cara untuk menghentikan kebiasaan merokok. Wah, langkah yang sangat bagus karena sudah menemukan jawabannya kamu. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu, sudah mau mendengarkan curhatan masalah saya dan mau memberikan pandangan, arahan, atau keinginan untuk menghentikan kebiasaan merokok saya. Iya, sama-sama ya. Ibu juga sangat senang kamu itu mau membagi pengalaman dan menceritakan masalahnya ke ibu. Bagaimana perasaan kamu setelah melakukan konseling individu ini? Saya sudah merasa lebih tenang, nyaman, dan lega Bu, karena Ibu dapat menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Nah, syukurlah. Semoga konseling individu kita hari ini dapat bermanfaat ya. Lain kali, jika kamu ada waktu dan ada yang mau diceritakan sama ibu atau mau melakukan konseling individu lagi, silakan saja ya. Ketemuin ibu. Iya Bu, udah dulu ya Bu, konseling kita hari ini. Nanti kalau ada waktu, saya luangkan waktu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.